Oke, sahabat semua, para teman-teman yang selalu setia bersama dengan channel ini. Pada kesempatan ini kita membahas terkait dengan berita yang lagi viral atau terkait dengan dideportasi Ustadz Abdul Somad di Singapura. Nah, dari berita tersebut saya mendapatkan di beberapa media menyampaikan bahwa deportasi di Singapura. Nah, di sini ada perbedaan maksud dari deportasi. Nah, di sini secara hukum dan secara KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, deportasi itu apa gitu. Nah, karena di sisi lain bahwa UAS mengatakan bahwa deportasi di Singapura, dan kemudian pihak dari KBRI menyatakan bukan dideportasi tapi ditolak. Nah, sebenarnya deportasi itu artinya apa gitu. Nah, kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti deportasi itu adalah pembuangan, pengasingan, atau pengusiran seseorang keluar suatu negeri sebagai hukuman, atau karena orang itu tidak berhak tinggal di situ. Deportasi berarti secara komprehensifnya bahwa deportasi itu berarti seseorang dipulangkan ke negara asalnya, dalam arti dilakukan penolakan untuk tinggal di negara di mana dia berada, sehingga negara tersebut menolak dia. Nah, artinya deportasi itu adalah orang yang sudah melanggar atau tidak sesuai mungkin dari segi dokumennya, maka tahu ada pelanggaran secara administrasi, maka dipulangkan ke negara asalnya. Nah, itu arti deportasi secara KBBI. Nah, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Keimigrasian, yaitu nomor 6 tahun 2011, kita dapat temukan di dalam pasal 1 ayat pasal 1 angka yang ke-36. Nah, di dalam Undang-Undang nomor 6 dan nomor 6 tahun 2011 itu tentang keimigrasian menjelaskan bahwa deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu arti dari deportasi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa deportasi itu sama artinya ditolak gitu. Nah, jadi ada banyak banyak yang berbeda persepsi, dan secara hemat saya mengartikan bahwa, dan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga Undang-Undang Keimigrasian, bahwa deportasi itu adalah dikeluarkan atau ditolak gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman arti dari deportasi. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya alasan-alasan seseorang dideportasi dari negara? Nah, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Keimigrasian, ada beberapa hal yang sudah dicantumkan di sana, atau beberapa pelanggaran-pelanggaran yang kemudian orang tersebut dideportasi. Nah, di dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian menyatakan bahwa pejabat imigrasi menolak orang asing masuk wilayah Indonesia dalam hal orang
asing tersebut yang pertama adalah namanya tercantum dalam daftar penangkalan. Yang kedua, tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku. Yang ketiga, memiliki dokumen keimigrasian yang palsu. Keempat, tidak memiliki visa kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa. Nah, kelima, telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa. Keenam, menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum. Yang ketujuh, terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi. Nah, yang kedelapan, termasuk dalam daftar pencarian orang atau DPO untuk ditangkap dari suatu negara asing. Nah, yang kesembilan, terlibat dalam kegiatan makar terhadap pemerintah Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia. Nah, itu alasan-alasan yang kemudian menolak orang asing atau dideportasinya orang tersebut dari negara di mana di Indonesia telah dicantumkan atau sudah diberikan beberapa alasan yang kemudian yang menjadi dasar atau landasan. Bagaimana untuk kemudian menghindari ditolaknya deportasi dari hal-hal yang tadi sampaikan sesuai dengan pasal 13 itu. Maka yang harus diingat pertama adalah harus menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar, di mana bertempat tinggal, di negara mana kita bertempat tinggal itu. Menjaga ketertiban, nah sesuai dengan adat atau kebiasaan di sana yang berlaku di lingkungan atau di sekitar di mana kita tinggal atau di mana kita berkunjung ke sana gitu. Nah, jadi jangan kemudian karena di media sosial ada perbedaan-perbedaan yang kemudian ini masyarakat kan, publik yang membaca, yang mendengarkan media, yang mendengarkan dari pernyataan-pernyataan yang baik yang dikeluarkan oleh UAS dan juga dari pihak KBRI. Nah, makanya secara spesifiknya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa deportasi itu secara KBBI dan juga secara hukum. Nah, makanya di sini paling tidak memberikan sedikit pencerahan buat masyarakat yang sudah mendapatkan beberapa informasi terkait dengan Ustadz Abdul Somad ditolak di Singapura atau dideportasi. Nah, semoga bermanfaat video ini dan silakan untuk dibagikan kepada teman-teman, keluarga dan rekan, dan silakan untuk di subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info yang saya upload, yang saya update di channel ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.